Riwayat pendidikan saya lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2005, jurusan Pendidikan Manajemen Bisnis, dan alhamdulillah lulus di tahun 2009. Riwayat pekerjaan saya setelah lulus dari kuliah, saya langsung bekerja di salah satu sekolah SMA di Cimahi sampai dengan tahun 2014. Adapun pengalaman usaha, setelah tahun 2014 saya mencoba beralih dari profesi sebelumnya ke profesi bidang yang masih sama dalam satu jurusan ketika saya menimba ilmu, yaitu di kewirausahaan. Saya mencoba di dunia entrepreneur. Moto hidup saya, jadilah versi terbaikmu yang berguna bagi banyak orang. Adapun inspirator yang selama ini saya jadi kiblat saya, salah satunya yaitu yang pertama tentunya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengajarkan kita, mensunnahkan kita untuk berdagang, untuk bisa berusaha, berwirausaha. Yang kedua tentunya orang tua saya, yaitu ayah saya sendiri. Beliaulah yang sampai saat ini menjadi inspirasi saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Dulu setelah lulus saya mencoba untuk ke perusahaan pialang, karena diajak temen. Saya juga mencoba, maksudnya pengen mengenal dunia pialang itu seperti apa. Sebelum masuk ke dunia pendidikan, saya mencoba ke dunia pialang. Baik, saya ceritakan sedikit mengenai awal mula saya masuk ke dalam dunia entrepreneur. Sebenarnya sih salah satunya karena tuntutan hidup, paksaan hidup maksudnya, karena awalnya sih saya tuh masih bekerja di bidang pendidikan. Cuman di pertengahan tahun 2014 kebetulan keluarga kami itu sebagai keluarga ada salah satu bisnis yang dikembangkan, dan kebetulan pada tahun 2014 Bapak meninggalkan kami. Saya sebagai anak yang paling besar otomatis harus melanjutkan bisnis yang sudah dirintis oleh keluarga. Seperti itu. Secara singkatnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya mau tidak mau harus menjalankan bisnis yang sudah berjalan. Alhamdulillah sebelumnya saya sudah masuk terjun ke dalam bisnis tersebut, sehingga ketika Bapak meninggalkan kami sudah tidak kaget lagi apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus apa-apa saja yang saya harus lakukan di dalam pengelolaan bisnis tersebut. Baik, tentunya motivasi yang pertama adalah untuk keluarga sih, karena kebetulan masih punya adik yang masih benar-benar harus saya bimbing juga. Itu salah satunya motivasi buat keluarga, yaitu yang utama pengen mengangkat derajat keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan terjun ke dunia entrepreneur, ternyata dari segi profit juga lebih menguntungkan daripada di profesi sebelumnya. Usaha sebenarnya sih sebelum ini tuh ada usaha-usaha lain yang saya sempat jalankan juga. Cuman karena kemarin sempat COVID itu, akhirnya saya dengan suami itu menutup usaha yang sedang kami jalankan, dan yang usaha yang sekarang itu yang masih berjalan. Usaha yang kami jalankan itu diantaranya selain dari pengelolaan susu sapi murni,
kami pun pernah di bidang makanan. Kami juga pernah mencoba di franchise ayam goreng itu. Cuman pada saat COVID, kebetulan COVID itu di dunia ayam goreng itu lagi lesu lah, maksudnya kurang baik, banyak kerugian yang harus kami tanggung, sehingga kami memutuskan untuk menutup usaha tersebut, dan kami fokuskan untuk ke pengelolaan susu ini secara maksimal. Jadi tidak ada usaha-usaha lain yang kami kerjakan. Harapan awal saya ya tentunya mungkin setiap orang yang baru membuka usaha ataupun melanjutkan usaha yang sudah ada, tentunya harapannya ingin sukses ya, ingin lebih baik, ingin sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu seperti itu. Baik, awal mula ada ide untuk terjun sih sebenarnya kan ini merupakan apa ya, bisnis turun temurun dari orang tua. Jadi hanya maksudnya melanjutkan dari apa yang sudah orang tua rintis, cuman ekspansinya mungkin lebih dikembangkan lagi, mungkin dari segi ide-ide yang awalnya misalnya dari lingkup, cuman kalau zaman orang tua itu cuman masih berbentuk kelompok dan kami menyetorkan ke KUD. Nah, pada saat orang tua sudah tidak ada, kami pun berencana selain kami misalnya mengirimkan susu ke KUD, kami itu berencana pengen kami juga seperti membentuk seperti KUD, cuman sifatnya perorangan atau swasta, seperti itu. Keunggulan dari produk kami salah satunya tentunya kualitas, itu yang pertama. Kualitas yang benar-benar kami jaga, itu mungkin. Modal pribadi sih. modal pribadi untuk kisaran berapanya mungkin nggak bisa dijelaskan di sini. Mungkin ya untuk karyawan yang sampai saat ini kami mempunyai karyawan untuk di cooling unit sendiri ada 4 orang. Kemudian bagian pendistribusian ke pabrik ada 2 orang. Kemudian pendistribusian di lapangan ada 3 orang. Kemudian untuk kebetulan kami juga selain kami menampung susu dari peternak di daerah-daerah sekitar, kami pun ada peternakan pribadi gitu. Nah, kebetulan di peternakan pribadi sendiri kami memperkerjakan 4 orang. Baik Ibu, untuk cabangnya apakah ada 1 atau ada di lain? Kebetulan untuk saat ini masih 1. Untuk omsetnya Ibu kalau boleh tahu bagaimana? Omset per bulan atau per berapa? Per bulan. Per bulan. Kalau untuk omset, kebetulan kalau misalnya di pembayaran untuk di susu, kami itu dalam 1 bulan melakukan 2 kali pembayaran. Kalau selama per 15 harinya omsetnya sekitar di 500 jutaan. Berarti kalau sebulan 1 miliar mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Teknik pemasaran lain mungkin kalau sekarang kan banyak sosial media ya, mungkin ada di Instagram juga ada, YouTube juga ada. Kebetulan ada channelnya sendiri. Kendalanya banyak sih. Ya salah satunya kendalanya karena banyak rival di dalam bisnis ya. Jadi tentunya kita harus benar-benar pintar-pintar bagaimana mempertahankan bisnis kita supaya rival yang bisnisnya sama dengan kita juga tidak kalah saing. Salah satunya pelayanan, itu yang pertama, bentuk pelayanan kita yang terutama yang harus diutamakan, pelayanan kita terhadap peternak, karena kenyamanan, salah satu kenyamanan itu adalah modal kita
bagaimana kita bisa dipercaya oleh para peternak gitu. Kebetulan kalau untuk saat ini kami belum membuka orang lain untuk ikut ikut berinvestasi ke usaha yang sedang kita jalani. Cuman untuk entah ya berapa tahun ke depan gitu misalnya ada peluang enggaknya ya siapa tahu misalnya itu bisa kami buka. Cuman untuk saat ini kami belum membuka untuk orang bekerja sama dengan kami gitu. Oke, sharingnya mengenai pengalaman hidup. Yang pertama, jangan mudah putus asa. Yang kedua, jangan puas dengan pencapaian yang sudah kita capai. Yang ketiga, selalu belajar dan belajar. Kalau pengen masuk ke dunia entrepreneur itu kita harus sesuai passion. Jadi jangan asal-asalan ini lagi tren nih ikut-ikutan gitu. Jadi apa yang kita benar-benar minati, apa yang benar-benar ada di dalam jiwa kita itu yang harus benar-benar yang kita tekuni.